YouTube itu sampai 16.000. Lumayan 16.000 ya. penonton Iya. yang menjelaskan itu. Dan ketika kita tonton tidak ada informasi itu. Anies dipanggil oleh Pak Prabowo di kediamannya di Kertanegara. Dia menarasikan itu. Yang ngomong parah pelontos lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Anda semua? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Saya Gaib Mortusikit kembali hadir di program paling ngeri tapi juga sedap, viral tapi hoax. Kenapa program ini jadi ngeri? Karena kemarin saya udah dapat WA lagi tuh banyak. Waduh. Viral tapi hoax, mantap. Wah. Tapi jangan nyela-nyela pemerintah terus dong. Waduh, kapan kita nyela pemerintah? Kita nggak pernah nyela lah kita. Kita cuma memaparkan fakta apa adanya. Dan program ini juga minggu depan setahun. Setahun ya? Nggak terasa ya? Waduh. Kita ulang tahun nih udah minggu depan Viral Tapi Hoax usianya udah setahun. Terima kasih atas dukungan pendengar maupun penonton kita yang ada di YouTube. Kita beri aplaus dulu buat teman-teman semua. Tanpa dukungan teman-teman, program ini tidak akan bertahan. Mudah-mudahan tahun kedua sponsor makin banyak. Amin. Sekarang baru kapal api doang nih. Ya. Bukan nanti lebih banyak lagi ya. Kapal gula, kapal apa gitu ya. Oke, saya tidak sendirian. Saya bersama Bang Asnil Bambuni Amri, pemeriksa fakta dari Aji Jakarta. Oke, Bang Asnil, sehat Ya, Bang? Alhamdulillah, Bang Gaib. Kemarin nama nggak ada nih, saya lihat Iya, Kang di telepon ternyata pas diangkat udah dimatiin. udah dimatiin. Jadi kita tadinya mau diangkat jadi kepala kepala badan pembentukan opini publik. Tapi ternyata kita gagal. Kita kalah sama Pak Haikal Hasan ya. Tapi nanti kita undang juga kalau memang beliau ngurusin hoax ya. Kita seneng nih. Menarik Seneng itu. nih, menarik. Oke. Ini kita langsung bahas yang pertama nih Nil ya. Ya. Kembali soal Anies Baswedan. Jadi setelah kemarin Pak Prabowo melakukan roadshow 2 hari, melakukan audisi pemanggilan kepada para menteri maupun wamen yang cukup seru. Walaupun memang agak beda karena belum dilantik tapi udah manggil gitu ya. Ya. Kalau yang sebelumnya kan dilantik dulu baru dipanggil. Ini kayak ada keterburu-buruan tapi ya udahlah. Jadi dipanggil dan kabarnya setelah dipanggil mereka ada pembekalan malamnya. Ya. Di Hambalang. Nah, diinformasikan Anies Baswedan dipanggil Prabowo ke Kartanegara, tapi secara diam-diam. Ini gimana beritanya? Benar. Bisa begini nih infonya? Ya, kabar ini saya temukan di beberapa media sosial, khususnya di Facebook, dan terakhir itu ada di YouTube. Nah, di YouTube ini cukup menarik karena ada host yang kemudian menyampaikan kabar tersebut dan bilang breaking news. Jadi aneh-aneh nih memang. Breaking news, kemudian ada juga narasi lewat pintu belakang. Jadi seolah-olah mengabarkan Anies bergabung dengan Prabowo melalui pintu belakang ataupun nggak kelihatan lah Ya, sama media teman-teman yang liputan di Kertanegara. Nah, ini kita cek apakah ini benar apa enggak gitu kan. Nah, kita tahu ketika pemanggilan calon-calon pembantu Prabowo ini, kita tahu itu lewat pintu depan semua gitu. Ya. Dan semuanya hadir di situ dan kita melihat tayangan-tayangan media juga ada yang live menyajikan informasi di situ. Jadi ketika Anies lewat seharusnya ada yang tahu. Ya. Gitu. Karena setidaknya temannya Anies ada juga temannya wartawan, Bang. Ya benar-benar. Dia pasti lapor tuh. Anies mau ke sini pasti. Tapi kami tidak mendapat info itu. Ya. Kita coba telusuri, tidak ada info itu.
Namun di YouTube yang saya temukan ini cukup hit ya. Kalau di sini cuman 3 komentar, 6 reaksi gitu ya. Di YouTube itu sampai 16.000. Lumayan ya. 16.000 penonton Iya. yang menjelaskan itu. Dan ketika kita tonton Kan saya menyajikan tidak ada sebuah tayangan informasi itu. pada Hmm. Anies dipanggil oleh Pak Prabowo di kediamannya di Kertanegara. Dia menarasikan itu. Yang ngomong parah pelontos lagi. Ya. Ketika Kang dilikutin bohong, Bang. kirain ada narasumbernya. Iya. Nggak ada. Malah di belakang itu malah cerita soal Anies Mata dan lain-lain. Oh, gitu. oke. Ini nggak ada hubungannya sebenarnya, tapi kemudian dipaksa di lead-nya bahwasanya Anies ke Kertanegara. Biar orang pengen nonton aja berarti ya. Benar. 16.000 lumayan loh ini. Lumayan. Dan ini subscribernya itu sampai 39.000. Siapa? Akunnya apa namanya? Akunnya Mimbar Perubahan dan tidak ada penjelasan dia dapat informasi dari mana itu nggak ada. Oke. Jadi ketika kita coba telusuri di media-media mainstream atau teman-teman yang memiliki reporter jurnalis yang ada di Kertanegara, itu tidak ada satupun yang menjelaskan ada Anies di sana. Iya, Jadi iya, iya. ya fakta sampai saat ini kita ketahui itu adalah hoax. Gitu. Iya, iya. Ini- Apalagi Anies kan cukup mentereng ya di media sosial ya. Iya. Tampil kan. Tampil. Nah di IG ataupun di akun media sosial dia itu tidak ada. Berarti ini menampilkan itu. tujuannya kayaknya cuma dapetin subscribe aja ya. Ya subscriber sama penonton. view. Penonton. Dan Dan terbukti yang nonton banyak juga. Iya ada yang ada komen yang membantah di sini, ada lucu-lucu sih bang. Iya. Nah setuju dengan analisa host sih. Jadi kayaknya ada yang percaya kalau Anies ke Iya. Kertanegara gitu. Nah kemudian cuman ada juga yang mengkritik orang yang percaya video ini adalah gitu ya. Oh iya. Iya, iya. Ada juga yang mengkritik. Mungkin itu harapan dari para anak abah gitu biar Pak Anies bisa terus tampil. Atau nggak lengkap, ternyata yang dipanggil Anies Mata. Iya. Bukan Anies Baswedan. Iya makanya ketika saya telusuri bilang ini kok bicara Anies tapi ujung-ujungnya Anies Mata. Oke. Jadi memang pemanggilan 2 hari secara maraton itu memang menyita perhatian media massa dan juga banyak orang ya. Benar. Karena itu dilakukan sejak pagi, siang sampai sore langsung maraton. Hari kedua malah melakukan langsung pembekalan. Jadi magnitude itu lumayan tinggi itu memang. Apalagi rivalnya cawapres dengan yang berpasangan dengan Anies ikut dipanggil. Ikut dipanggil. Gitu. Iya. Cuma Nasdem yang nggak ada ya. Nah, Nasdem terakhir kalau nggak salah datang. Iya, datang. Tapi nggak tahu ya apakah Iya, iya, ikut iya. di situ. Kalau nggak pagi ini atau kemarin itu ya saya Iya, lupa. iya. Kemarin, Kim Plus datang. Cuman kemarin Nasdem sudah menyatakan dia tidak usah, Pak Prabowo nggak usah mikirin kita nggak akan ngajuin menteri. Terus PKS juga hampir tidak ada, tapi PKS kabarnya menyodorkan nama profesional Yes Shirley yang jadi menteri riset. Menteri riset ya. Menteri riset, kabarnya begitu. Sementara yang paling dapat lumayan nih Caimin nih memang cerdas Caimin itu ya. Berapa? Iya. Iya, Caimin dapat menteri Menko, kemudian dapat Menko-nya Menko nggak main-main loh, gantiin Pak Luhut tuh. Iya. Kemudian Strategis itu. Ada 3 atau 4 lah ya. Berarti Bahlil di bawah Menko. Di bawah Menko, Bahlil. iya. Bahlil di bawah. di bawah Caimin ya. Keren. Emang luar biasa Caimin, kita harus apapun ya. Oke, jadi setelah diperiksa ternyata memang sampai saat ini pun tidak ada info bahwa Ya. Anies akan dipanggil. Anies Baswedan ya. Anies Baswedan ya. Dan Anies kan biasanya Menteri Pendidikan. Sementara Menteri Pendidikannya udah ada Pak Profesor Abdul Muti ya Abdul Muti dari Muhammadiyah. dari ya. Muhammadiyah. Jadi Dipisah dua kan? agak tipis ya kemungkinan Anies untuk maju sebagai menteri karena posisinya udah terisi semua. Gitu. Apalagi Anies kan sudah punya modal politik yang cukup besar juga kan ketika maju nanti di Ya, 2029. Iya, ya benar. Ya better Anies maju lagi nanti di 2029 ya. Gitu. Tapi kalau saya pribadi setuju di luar itu karena ada kemungkinan ini kan kita nggak ada oposisi gitu ya. kan. Jadi jika ada sosok atau tokoh ataupun kelompok yang oposisi itu Bagus ya. bagus untuk demokrasi gitu kan. Fraksi Anies Baswedan.
Kita harapkan Mas Anies bisa melakukan perubahan atau menjadi oposisi walaupun hanya sendirian. Ya. Tapi kan masanya cukup banyak, Cukup banyak ya. Karena dia punya terbukti ketika Pilpres Ya. dia bisa menggalang suara banyak. Ya. Mas Anies, saatnya Anda berperan sekarang. Jadi nggak apa-apa di luar pemerintahan, tapi mulai melakukan perubahan tidak harus struktural, tapi juga bisa di luar ya. Kita tunggu Mas Anies. Oke, Neil, berarti Sip. informasi Anies Baswedan dipanggil Prabowo ke Kartanegara kita nyatakan hoax. Oke. Oke. Selanjutnya, nah ini juga menarik nih. Rocky Gerung.